Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang resiko Silicon Valley Bank atau suka disingkat SVB. Apakah bisa terjadi yang seperti itu di Indonesia? Yang terjadi di Amerika dalam hal gejolak perbankan itu menurut saya satu, penanganannya sangat cepat dan tepat. Bank Sentral Amerika langsung turun tangan. Yang ketika di Eropa ada Credit Suisse juga Bank Sentral di Swiss juga langsung turun tangan gitu ya. Uh, Meskipun ada nama-nama bank lain, tapi kelihatannya trigger utamanya ini SVB gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah bisa terjadi di Indonesia? Uh, Kalau saya rekap kembali, kejadian di SVB itu begitu cepat. Mereka mengumumkan telah melakukan cut loss obligasi negara yang dicatat secara available for sale pada hari Kamis. Jadi hari Kamis ya, mereka bikin pengumuman, mereka cut loss sekian banyak. Kemudian mereka untuk menutupi kekurangan modalnya, mereka akan menerbitkan saham. Dijadwalkan hari Jumat. Nah, penerbitannya gagal di hari Jumat. Terus sore harinya sudah langsung di take over, bangkrut. Kemudian hari Senin ya setelah melewati beberapa diskusi yang tadinya di digaransi sebagian akhirnya diputuskan digaransi full itu diumumkan oleh LPS-nya Amerika atau FDIC pada hari Senin. Nah, jadi dari bank yang masuk top 15 besar menjadi hilang. Orang sudah panik, aduh depositonya bagaimana. Hari Senin itu sudah bisa diakses 100% seperti itu. Nah, kenapa si SVB beli obligasi negara begitu banyak waktu bunganya rendah tahun 2020-2021? Kemudian waktu bunga sudah mau naik, dia tidak cepat-cepat menyesuaikan karena sangat umum dong. Kalau bank dia beli kan dananya kan fresh fund ada setiap hari. Dia dapat uang, dia beli kalau dia nggak salurkan sebagai kredit, dia beli obligasi negara. Nah, ketika memegang obligasi negara, ada resiko volatilitas yang disebabkan perubahan suku bunga. Waktu suku bunga diumumkan naik di 2022 itu, semua bank juga mengalami hal yang sama. Tapi kan orang bisa melakukan antisipasi. Misalnya kita beli yang tadinya 15-20 tahun, karena resiko volatility-nya besar, kita beli yang lebih pendek 3-5 tahun. Nggak ada yang tahu kenapa mereka tidak melakukan itu. Padahal itu sudah kayak handbook atau kalau ada kondisi memang itu harus dilakukan. Nah, tapi intinya mereka kebanyakan obligasi negara yang jangka menengah panjang, harganya turun jauh, kemudian deposannya tarik dana, mereka nggak ada cash, terpaksa harus jual obligasi, jualnya juga di harga yang rugi, dan akhirnya terjadilah masalah yang di atas. Nah, kalau dibilang dia punya obligasi terlalu banyak, berapa persen sih banyak itu? Jadi dari data SB Global Market Intelligence ya, di akhir 2022 porsi obligasi pemerintah itu kurang lebih 55% daripada total asetnya. Nah, kalau dibandingkan dengan rata-rata industri di Amerika Serikat itu 20-30%. Jadi perbankan di US megangnya 20-30%, SVB di akhir 2022 55%. Kemudian yang jatuh temponya di atas 5 tahun itu mencapai 47%. Jadi sudah setengah lebih asetnya obligasi, udah begitu yang di atas 5 tahun itu setengahnya juga gitu. Sementara yang industri itu yang di atas 5 tahun cuma 10-20%. Nah, jadi ini kalau di sini kelihatan ya, manajemen daripada SVB itu kayaknya terlalu optimis bahwa suku bunga tidak akan naik. Jadi mereka belinya yang long term, udah begitu porsinya juga menurut saya jauh lebih besar sih daripada rata-rata yang ada. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan Indonesia? Apakah struktur daripada total aset perbankan di Indonesia juga mirip dengan SVB? Berapa persen mereka punya obligasi pemerintah dibandingkan total asetnya? Nah, saya beruntung data ini bisa diakses di OJK, cuma perlu sedikit pengolahan data aja. Jadi di OJK ada total aset, ya, itu ada KBMI. KBMI itu klasifikasi bank modal inti. Kalau dulu pakai buku.
bank umum klasifikasi usaha, satu kecil empat besar. Sekarang diganti buku menjadi KBMI, sama juga satu kecil empat besar. Dulu paling besar tuh 30T di buku, kalau di KBMI sekarang jadi 70T. Jadi waktu di-adjust jadi 70, memang ada beberapa bank yang tadinya buku 4 turun ke KBMI 3. Nah, jadi total asetnya, cara bacanya ya, kalau KBMI 1 ada 70 bank, total asetnya di bulan Desember dari 70 bank ini 1.300T, Desember 1.400T. Kalau KBMI 2 ada 19 bank, 1.100, 1.300. Kalau KBMI 3 ada 2.400 ke 2.700. KBMI 4 ada 5.000 ke 5.600. Jadi kalau kita lihat perbankan di Indonesia itu di semua level itu mengalami kenaikan nilai aset gitu ya. Tapi yang naik yang paling tinggi mungkin yang buku 4 dari 5.000 ke 5.600, naiknya 11% lebih. Kalau 2.400 ke 2.700 ya ini juga mungkin sekitar 10-11%. Jadi total aset di Indonesia mengalami kenaikan. Nah, berapa banyak mereka menempatkan di obligasi negara? Di datanya OJK juga ada. Jadi contoh yang KBMI 4 itu 818T di bulan Desember, kemudian di Desember menjadi 825 ya. Jadi ini kita bisa lihat rata-rata mengalami kenaikan, tapi sebenarnya angkanya tidak banyak juga sih. 184 ke 190, ini 388 ke 352. Nah di tengah-tengahnya sempat naik, turun, turun, naik, turun lagi. Jadi penempatan di obligasi negara itu juga saya lihat fluktuatif gitu ya. Karena bank ketika memegang obligasi negara, dia bisa di dua posisi. Satu memang dia beli untuk penyaluran dana, satu lagi dia pakai untuk di-ecer ke investornya. Jadi kalau misalnya dia beli obligasi, belinya grosiran, di-ecer ke investornya di sistem misalnya kayak Welma, kalau Bank Panin juga penawarannya via WA seperti itu, itu sistemnya seperti itu. Nah, kalau kita bagi antara misalnya 825 triliun dengan total asetnya 5617, dapatlah 14%. Nah, kalau kita lihat angka-angka ini ya, penjelasannya ada di bawah ya. Jadi Bank KBMI 1 tahun 2021 13, 13, 12, 13, 13. Jadi cenderung stagnan. Kalau KBMI 2, 12, 12, 13, 13, 14. Nah, kalau KBMI 2 kelihatan mereka meningkatkan porsi di obligasi pemerintah. Kalau yang KBMI 3, 15, 15, 14, 15, 13. Malah penurunan. Ya, sebenarnya good news juga sih, artinya mereka mulai menyalurkan kreditnya. Kalau KBMI 4 juga 16, 15, 15, 14, 14. Ya, jadi kalau di Amerika itu tadi kita lihat ya, kalau SVB kan 55%. Nah, rata-rata industri 20-30%. Indonesia malah enggak. Kita ngomongnya belasan persen. Makin gede banknya, mereka mungkin 14-15. Kalau makin kecil banknya 12-14. Jadi dari sisi persentase itu lebih pendek. Maksudnya lebih sedikit. Bahkan hampir setengahnya daripada yang ada di Amerika Serikat. Nah, apakah ada satu atau dua bank yang tinggi sekali seperti SVB? Terus terang data di OJK itu data industri, jadi tidak kelihatan nama banknya. Nah, ini tadi sudah saya bahas. Nah, apakah ada yang jatuh temponya panjang? Kalau tadi kan si SVB itu sudah lebih dari setengah, itu obligasi. Udah begitu dari setengah itu, setengahnya lagi di atas 5 tahun. Nah, sayang sekali data yang di atas 5, di bawah 5 itu di Indonesia belum konsisten. Karena kalau kita lihat ke laporan keuangan masing-masing, itu Anda harus cari ke bagian manajemen resiko. Dan bagian manajemen resiko itu somehow formatnya antar bank berbeda gitu. Contoh saya ambil dari Bank Mandiri, dia di sini ada obligasi pemerintah. Dia baginya 1 bulan, 1-3, 3-5, 6-12, 1-3, 3 tahun. Jadi kalau di Amerika Serikat di atas 5, di bawah 5, di Bank Mandiri di 3 sama di bawah 3. Nah, kalau kita lihat ya di atas 3 tahunnya 229T, 1-3 64 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi dia punya tabel seperti itu.
Nah, apakah bank lain sama? Ternyata enggak. Nah, saya kalau ambil yang bank BCA, dia malah nggak pakai 3 tahun, dia pakainya cuma 1 tahun. Kalau kita lihat di kolomnya, dan namanya nggak ada obligasi lagi, tulisannya efek untuk tujuan investasi. Ya, ada yang suku bunga mengambang, yang variable rate. Kalau ini FR. Nah, kalau kita lihat di sini, kan cukup besar ya, 204 triliun. Nah, kemudian apa? Yang lebih setahun habis itu di bawah 1 tahun itu 32 dan 3 bulan 4T. Jadi yang di atas 1 tahun ini nggak tahu nih 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun dan sebagainya. Jadi kalau untuk yang bagian kedua ini di mana SVB memegang setengahnya lebih dari 5 tahun, Indonesia datanya tidak seragam sehingga tidak bisa dijadikan, maksudnya tidak bisa dibuktikan. Kita harus minta datanya dari mungkin dari Hindasun kali atau dari KSE yang punya data holdingnya. Kalau mengacu kepada data industri, sayang sekali untuk periode belum ada. Nah, kalau kita lihat ya, dengan rasio penempatan obligasi hanya 13-16%, maka kalau terjadi kenaikan suku bunga agresif, let's say Amerika itu agresif loh. Dia dari 0% di 2022 awal menjadi 4,75 kalau nggak salah di akhir Desember. Di sekarang sudah 5%, mungkin nanti mau 5,25%. Jadi kenaikannya itu 4-5% dalam 1 tahun. Kalau Indonesia itu kita cuma dari 3,5 ke 5,75, cuma 2,25%. Jadi hampir setengah daripada kenaikan US. Nah, let's say Indonesia juga ekstrim kayak Amerika Serikat, naiknya 4%. Apakah punya masalah yang sama? Nah, yang punya masalah itu penempatan di obligasinya lebih dari 50%, seperti SVB. Yang 20-30 baik-baik saja gitu. Malah mereka dapat fresh fund cukup banyak gitu. Jadi orang yang panik kan memindahkan uangnya dari bank yang kecil ke bank yang besar. Bank yang besar malah kedapatan rezeki nomplok. Jadi mereka bunganya bisa tekan lebih rendah, and at the same time mereka ibaratnya tidak begitu terpengaruh. Nah, kalau di Indonesia kita lihat ya persentasenya tidak ada yang 40-50, 30 aja nggak ada, 13-16. Nah, sehingga kalau misalnya terjadi kenaikan suku bunga, bank harus jual obligasinya untuk bayar. Menurut saya persentase cut loss-nya juga lebih sedikit. Kenapa? Karena kita punya penempatan di obligasi pemerintah ternyata cuma 13-16. Artinya bisa saja bank punya aset-aset lain yang jangka waktunya lebih pendek yang bisa dia pakai untuk membayar kebutuhan tersebut. Nah, jadi kalau ditanya apakah resiko serupa Silicon Valley Bank, yaitu kenaikan suku bunga agresif, menyebabkan bank terpaksa harus jual obligasi di harga rugi, bisa terjadi di Indonesia dengan rasio cuma 13-16%, menurut saya kemungkinan ini sangat kecil. Ya, mendekati hampir tidak ada. Untuk itu seharusnya ya terhadap resiko suku bunga saat ini masih belum akan terjadi di Indonesia. Nah, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.